kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Nah, Pak Said Didu juga menegaskan soal isu yang beredar bahwa banyak yang menyebut ini merupakan agenda politiknya Pak Prabowo. Menurutnya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo. Karena Tom Lembong ini dibidik oleh kejaksaan sudah sejak lama guys, yaitu sejak pemerintahan Jokowi. Dan Pak Tom akan tetap kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. Hanya beliau menyayangkan kenapa mesti ditahan sih, kan selama ini sudah kooperatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya, kasus Tom Lembong masih tetap berjalan ya. Dan kemarin Tom Lembong diperiksa sampai 10 jam terkait surat kebijakan impor gula ya. Karena beliau menjabat tahun 2015-2016, jadi sudah lama tuh ya. Bahkan ada surat-surat yang Tom Lembong sendiri lupa, kata pengacara Tom Lembong ya. Dan pengacara Tom Lembong juga mengatakan bahwasanya sangat disayangkan kenapa Tom Lembong harus ditahan. Padahal Tom Lembong sangat kooperatif ya, selalu datang jika dipanggil, pokoknya selalu menjawab apa yang ditanyakan dan lain sebagainya. Dan juga teman-teman semua, siapa sih di balik ini semua? Karena rakyat sendiri banyak yang mengatakan bahwasanya ini terkesan politis, ada titipan dan lain sebagainya. Rasa-rasanya ini bukan dari pihak Pak Prabowo. Karena Bung Habibur Rahman ring 1 Pak Prabowo ya yang mengatakan langsung untuk memperjelas kasus Tom Lembong agar tidak menimbulkan tuduhan ke siapa? Tentunya ke pemerintahan Pak Prabowo. Dan juga Mbak Diah Pitaloka angkat bicara soal kasus Tom Lembong. Kalau kalian melihat videonya sempat beliau mengatakan padahal yang impor gula itu nggak hanya Tom Lembong, melainkan masih banyak lagi dan lebih banyak lagi impornya. Seharusnya ini diperiksa semua agar tidak terlihat politis, ya kan? Kurang lebih seperti itu guys, kalian lihat sendiri aja videonya. Nah, lalu siapakah di balik ini semua? Apakah dari luar pemerintahan Pak Prabowo atau siapa? Karena ini ada video baru guys yang beredar ramai di mana ketika itu perdebatan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Di sana Pak Jokowi mengatakan gini, kurang lebih gini ya, intinya harus ekspor gula walaupun keadaan sedang surplus, walaupun di Indonesia sedang surplus, karena itu untuk stok jika misal digunakan sebagai bantuan ketika terkena bencana dan lain sebagainya. Nanti kita lihat ya videonya guys. Dan di sini pun netizen mengkorek terus guys. Jadi kita lihat dulu ya videonya. Guys, kalian udah tahu belum bocoran dari Pak Said Didu bahwa di balik penangkapan Tom Lembong bukan agenda politik dari Prabowo? Lalu, siapa dalang di balik semua ini? Jadi, dalam podcast Open Minded pada Kamis 31 Oktober kemarin, Pak Said Didu menyampaikan bahwa Tom Lembong ini dibidik oleh kejaksaan sejak dia menjadi kokaptennya Anies Baswedan di tahun 2023 lalu. Nah, sejak itulah pertama kali Tom Lembong ini dipanggil. Jadi, sejak 2023 sampai 2024, Tom Lembong ini sudah 3 kali dipanggil guys. Dan penetapannya sebagai tersangka kemarin adalah panggilan yang ketiga. Nah, Pak Said Didu juga menegaskan soal isu yang beredar bahwa banyak yang menyebut ini merupakan agenda politiknya Pak Prabowo. Menurutnya, ini tidak ada sangkut pautnya dengan Pak Prabowo. Karena Tom Lembong ini dibidik oleh kejaksaan sudah sejak lama guys, yaitu sejak pemerintahan Jokowi. Jadi sejak pertama kali Tom Lembong bergabung bersama Anies, nah sejak itulah dia mulai dipanggil oleh kejaksaan. Jadi guys, menurut kalian, kalau ini bukan agenda politiknya Prabowo, terus agenda politik siapa? Atau ini murni penegakan hukum? Buntut dari Kejagung menetapkan Tom Lembong jadi tersangka kasus impor gula, banyak dari netizen, salah satunya akun Sam ini, membuat tuduhan bahwa Jokowilah yang menjadi otak dari kebijakan-kebijakan impor selama ini. Nah, tuduhan itu didasarkan atas jejak digitalnya Pak Jokowi yang dulu pernah mengatakan di depan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kebijakan impor itu sangatlah penting. Ini dia guys. Apa artinya? Kita ini sebenarnya sudah surplus. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita impor? Kenapa kita impor? Karena impor itu untuk menjaga ketersediaan stok, untuk menstabilisasikan harga. Kita juga harus punya cadangan untuk bencana. Kita harus punya cadangan juga untuk gagal panen. Kita harus juga punya cadangan untuk kalau terkena. Baik, waktunya cadangan itu berat. sudah habis, Pak. Nah, gimana guys? Kalian percaya nggak bahwa Pak Jokowi itu adalah otak dari kebijakan impor selama ini?
Coba gimana teman-teman kalau kita melihat video Pak Jokowi tadi, beliau sendiri loh yang mengatakan walaupun di Indonesia ini lagi surplus, tapi kan itu untuk cadangan, misalnya gagal panen, bencana dan lain sebagainya. Jadi masalahnya di mana gitu loh. Sementara jika Kejagung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka koruptor, yang dimana kita tahu ya koruptor itu pasti ingin nyolong uang ya kan. Sementara belum ada tuh terbukti aliran dana masuk ke Tom Lembong. Lalu Kejagung mengatakan bahwasanya kebijakan dari Tom Lembong yang bermasalah. Lah Pak Jokowi sendiri tadi yang mengatakan gak masalah. Terus gimana? Ini kan namanya membingungkan, apa membagongkan guys. Aduh. Ini nih yang akhirnya rakyat berspekulasi. Akhirnya rakyat mengatakan kalau ini terkesan politis. Ayo dong buktikan jika memang bukan gitu loh. Nah mengenai tanggapan dari Bung Habibur Rahman, kita lihat dulu video ini. Komisi 3 DPR minta kasus Tom Lembong ini diperjelas secara transparan. Habibur Rahman ini adalah orang nomor satunya ring Bapak Prabowo yang speak up tentang kasus Tom Lembong ini. Kita ketahui Bapak Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerindra ini mewanti-wanti jika pengusutan kasus Tom Lembong ini tidak diperjelas dan secara transparan oleh kejaksaan, maka ini bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan bisa menimbulkan tuduhan kepada pemerintahan Presiden Prabowo bahwa Presiden Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Artinya apa? Hal ini sudah sampai ke telinga Bapak Prabowo Subianto. Dari statement yang dikeluarkan oleh Bapak Habibur Rahman tadi, kita bisa menilai bahwa instrumen untuk penangkapan Tom Lembong ini adalah orang dari luar pemerintahan Bapak Prabowo Subianto atau mulai sudah tampil duri dalam daging. Menjadi pemimpin tertinggi sekarang itu adalah Prabowo. Terlepas bahwa dia katanya mau memberantas korupsi pada pidato perdananya, ya. Tapi jangan ini dijadikan alasan oleh orang lain misalnya, oleh Jokowi untuk menghantam sesuatu atau orang yang dia selama ini sudah dendam. Sebaliknya, yang keempat, saya kira Prabowo harus tunjukkan dialah panglimanya. Dia harus mengendalikan nih orang-orang, termasuk ini siapa yang menangkap. Artinya sudah terlanjur Tom Lembong dengan kasus itu diperlakukan seperti itu, harus berlaku juga atau direncanakan juga kepada menteri-menteri yang lain? Menteri yang lain yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya, yang kedua bahwa ini diproses oleh Kejaksaan Agung atau polisi yang menangkap Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung ini kan jaksa agungnya itu tunduk kepada Prabowo. Apakah Jaksa Agung ini menjalankan perintah Prabowo atau menjalankan perintah Jokowi? Pak Prabowo harus memastikan bahwa dia yang mengendalikan, yang menjadi pemimpin Jaksa Agung ini, bukan Joko Widodo. Ya, jadi kita tuntut Pak Prabowo itu untuk bersikaplah sebagai seorang pemimpin dan tidak ada yang lebih tinggi kalau kita bicara negara dan pemerintahan itu dibanding Pak Prabowo sendiri, bukan Pak Jokowi yang lebih tinggi. Baik. Gitu. Gue sih membayangin ya nanti Pak Prabowo berstatement ya mengenai kasus Tom Lembong ini, yang dimana gue yakin ini bukan dari pemerintahan Pak Prabowo, itu jelas ya, clear adanya statement dari Bung Habibur Rahman. Jadi berarti ini pasti di luar dari pemerintahan Pak Prabowo ya kan? Ya kalian bisa menebak kah? Coba komentar di bawah ini. Nah ya teman-teman semua, kemarin kan Tom Lembong juga diperiksa ya sampai 10 jam tuh mengenai pertanyaan mengenai berkasnya gitu kan ya. Dan ini statement dari kuasa hukum Tom Lembong. Kita lihat dulu videonya. Pemeriksaan hari ini baru saja selesai dan kita sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. Dengan kawan-kawan penyidik pun bagus, nggak ada permasalahan. Kita saling terbuka, kita sama-sama mencari akar permasalahannya. Jadi pemeriksaan hari ini sudah selesai dan kemungkinan akan dilanjutkan Selasa depan. Dalam pemeriksaan banyak sekali surat-surat yang ditunjukkan kepada beliau. Tentunya surat-surat tahun 2015 beliau sudah banyak lupa juga.
Ini juga jadi pelajaran buat menteri-menteri yang sekarang, harus mengingat surat-suratnya yang dikeluarkan. Siapa tahu 10 tahun ke depan nanti akan ditanyain lagi. Jadi diingat-ingat kembali oleh beliau. Tapi pada prinsipnya semua surat-surat itu sudah melalui proses yang berjenjang, dan beliau sudah melaporkan juga kepada Menko dan atasannya pada waktu itu. Jadi tidak ada yang perlu yang dikhawatirkan. Kaitan dengan hal-hal yang lain, mungkin Pak Tom mengatakan kepada kita jauh sebelum proses penyidikan, saya sempat bicara empat mata kepada beliau bahwa beliau sama sekali tidak pernah memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun, karena betul-betul beliau ingin mengabdi dan bertugas sebaik mungkin sebagai Menteri Perdagangan pada waktu itu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Ya mungkin kalau pertanyaannya mungkin sekitar kurang lebih 10 pertanyaan karena berkembang ya. Tapi pemeriksaannya kooperatif dan kita happy karena semua dokumen-dokumen juga kita bisa terima, BAP juga sudah kita terima, dan Pak Tom akan tetap kooperatif dalam proses pemeriksaan ini. Hanya beliau menyayangkan kenapa mesti ditahan sih, kan selama ini sudah kooperatif. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Jadi ini benar ya, nggak mesti harus terima uang. Selama dia merugikan negara, menguntungkan pihak lain, itu bisa disebut korupsi. Contohnya kayak kebijakan IKN, itu kan menguntungkan swasta, menguntungkan Cina. Terus juga tentang tenaga kerja asing, itu juga menguntungkan negara lain. Termasuk tetap impor, walaupun surplus tuh kayak beras. Jadi nggak mesti dalam bentuk uang. Dalam bentuk jam seharga 1 miliar juga bisa kena korupsi. Kalau nggak korupsi, suap atau gratifikasi. Ya kita tunggu aja kasusnya ya. Gue bingung dah kok Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka. Padahal kan ini masih abu-abu menurut gue. Salah satu alasan kenapa memang dia ditetapkan sebagai tersangka karena mungkin dia adalah oposisi. Ya nggak tahu juga ya, tapi yang jelas begini. Yang bisa dikatakan sebagai korupsi adalah kerugian yang real, bukan potensial. Nah, gue berani bicara seperti ini memang karena ada putusan MK yang mengatakan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi itu adalah real. Sementara yang Tom Lembong lakukan adalah melakukan impor saat gula sedang surplus. Kalau saja misalkan konteksnya begini, 400 miliar yang katanya digunakan itu untuk membeli gula dan gulanya tidak datang, menurut gue itu baru bisa dikatakan sebagai korupsi. Karena nggak ada pertukaran antara uang dan barang. Nah, kalau sampai dikatakan sebagai korupsi, Tom Lembong ini menurut gue ini bukan sebagai tindak pidana korupsi. Karena yang dikatakan sebagai korupsi adalah sisi potensialnya, bukan sisi potensialnya tapi real. Nah, itulah kenapa gue agak janggal dengan kasus ini. Ya, memang gue bukan pendukung Anies, jelas gue bukan pendukung Anies, gue bukan anak abah. Yang gue bingung itu sampai sekarang. Kok bisa ditetapkan sebagai tersangka ya? Share ya. Ya banyak yang akhirnya kebingungan gitu soal penangkapan dari Tom Lembong ini. Kok terlalu tergesa-gesa gitu loh kesannya ya kan? Dan terlalu politis juga kesannya. Kenapa nggak diperiksa dulu terus dikumpulin bukti-bukti yang jelas ya kan? Ada aliran dana kah atau yang lain sebagainya agar rakyat itu bisa jelas gitu loh ngelihatnya tanpa ada yang ditutupi. Transparan lah ya intinya. Tapi dengar statement kemarin itu dari Pak Abdul Qohar itu jadi ngeblank semua kan akhirnya. Malah akhirnya ujung-ujungnya jamnya dia tuh yang dikulik sama netizen kan. Oke teman-teman semua, pokoknya kita tunggu terus, kita pantau terus ya. Tapi jangan lupa dengan isu Fufu Fafa ya. Ini udah mulai sepi nih kak isu Fufu Fafa ini. Oke teman-teman semua, sekian dari gue Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.